Di tengah gemuruh yang terjadi setelah Indonesia memastikan langkah ke final usai menang adu penalti versus Thailand. Seketika itu juga, publik juga mengetahui telah muncul kiper muda baru yang siap menjadi aset jangka panjang timnas Indonesia. Yap, namanya Muhammad Ardiansyah. Kiper yang awalnya hanya dipandang sebagai bayang-bayang di balik nama-nama besar, berhasil bangkit bak Phoenix dari abu keraguan. Dari prediksi sebagai kiper ketiga, ia menjelma menjadi tembok kokoh yang mengantarkan timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2025. Kisahnya adalah epik modern tentang keberanian, ketangguhan, dan kepercayaan dari seorang pelatih visioner Gerard Van den Berg. Sebab adalah hal yang wajar jika banyak yang ragu akan keputusan Van den Berg menunjuk Ardiansyah sebagai kiper utama. Hal itu lantaran dua nama lainnya, yaitu Cahya Supriyadi dan Dava Fasya, secara jam terbang udah mondar-mandir tampil di level kelompok umur. Bahkan di PSM, Ardiansyah juga terbilang sangat jarang bermain karena selalu jadi deputi dari Reza Arya yang juga berstatus kiper timnas senior. Namun kembali lagi, ini bukan soal siapa yang lama atau sering bermain, tapi ini adalah tentang gimana caranya menjawab keraguan dengan permainan yang menjanjikan. Muhammad Ardiansyah, pemuda kelahiran 28 Maret 2003, sejatinya bukanlah nama yang asing di dunia sepak bola Indonesia. Berasal dari SSB Hasanuddin, milik ayah Asnawi Mangku Alam, Ardiansyah telah menapaki karir dengan langkah perlahan bersama PSM Makassar. Namun di level tim nasional, namanya nyaris tak pernah disebut di era Shin Tae-yong ataupun Indra Syafri. Cahya Supriyadi dan Dava Fasya, dua kiper dengan pengalaman internasional yang lebih mentereng, selalu silih berganti menjadi pilihan utama. Sedangkan Ardiansyah, ia hanyalah kiper pelapis, sosok yang dianggap hanya akan menghangatkan bangku cadangan di Piala AFF U23 2025. Namun, Gerard Van den Berg, pelatih asal Belanda yang dikenal dengan insting tajamnya, melihat ada sesuatu yang berbeda. Bersama pelatih kiper Sjoerd Woudenberg dan Damian Daniel van Rensburg, Van den Berg akhirnya memutuskan untuk mempercayakan gawang Garuda Muda kepada Ardiansyah. Jika pelatih kiper memutuskan dia yang akan menjadi penjaga gawang, maka saya percaya padanya, ujar Van den Berg dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jelas keputusan ini di mata banyak orang bisa dikatakan adalah pertaruhan besar dan sebuah langkah yang bisa saja menjadi bumerang. Laga pembuka Piala AFF U23 2025 melawan Brunei Darussalam pada 15 Juli 2025 menjadi panggung perdana Ardiansyah. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia berdiri gagah di bawah mistar, mengawal kemenangan telak 8-0 tanpa kebobolan. Meskipun Brunei bukan lawan yang berat, ketenangannya menjadi sinyal awal bahwa ia bukan sekedar pelengkap skuad. Masuk ke pertandingan berikutnya melawan Filipina, di sana ia semakin mengkukuhkan posisinya. Yap, di hadapan serangan tim asuhan, Gareth McPherson, Ardiansyah tampil bak benteng yang tak tertembus. Gawangnya tetap rawan, clean sheet keduanya tercipta dalam kemenangan tipis 1-0. Gaya bermain modernnya, footwork lincah, distribusi bola akurat, dan ketenangan di bawah tekanan membuat Van den Berg tersenyum puas. Sekarang kami harus mempertahankan clean sheet. Saya tidak melihat ke belakang, saya melihat ke depan, kata Van den Berg, seolah meramalkan kejayaan yang akan datang usai laga melawan Filipina. Nah, di saat semua seperti berjalan baik-baik saja, ada sebuah badai kecil menghampiri. Yap, jelang laga penuh gengsi melawan Malaysia pada 21 Juli 2025, Ardiansyah mengalami cedera ringan yang memaksanya absen. Cahya Supriyadi, kiper berpengalaman dengan 11 caps di timnas kelompok umur dan 3 di tim senior, mengambil alih posisinya. Bagi sebagian pihak, mungkin ini adalah tanda bahwa Ardiansyah hanyalah keberuntungan semata. Namun, ia hanya tersenyum, menunggu momen untuk membuktikan bahwa panggung besar adalah miliknya. Dan benar aja, di babak semifinal Piala AFF U23 2025 melawan Thailand, Ardiansyah kembali dipercaya sebagai starter. Jelas semua tahu Thailand adalah lawan tangguh dengan serangan mematikan.
bukanlah Brunei atau Filipina. Mereka adalah raksasa ASEAN yang siap mengkoyak gawang Garuda Muda kapanpun. Pertandingan berlangsung sengit dan Ardiansyah sempat sekali melakukan kesalahan yang nyaris berbuah gol manakala terjadi miskom dengan dua pemain belakang. Beruntung di saat yang tepat Buffon mampu mengamankan situasi. Dan setelah kejadian tersebut Ardiansyah mampu tampil lebih tenang. Namun di menit 60, ia harus merelakan gawangnya kebobolan lewat satu kesalahan elementer di lini tengah yang berbuah counter. Meskipun begitu Ardiansyah tak goyah. 4 penyelamatan gemilang di waktu normal dan babak tambahan waktu sanggup menjaga asa Garuda Muda tetap hidup. Sorotan mata tajamnya, refleks kilat, dan ketenangan supernaturalnya membuat serangan Thailand berulang kali kandas. Diri yang rapuh, terbang tinggi hingga ke awan. Yap, dari semua itu jelas puncaknya terjadi di babak adu penalti. Di momen tersebut Ardiansyah yang nyaris putus asa karena selalu terkecoh menjelma menjadi dewa penutup gawang ketika menggagalkan tendangan penalti. Yotsakon Burapa alias El Patok memberikan ruang bagi Alvarezi Buffon untuk mencetak gol penentu Indonesia menang 7-6 dan Ardiansyah dinobatkan sebagai man of the match. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa membantu tim. Terima kasih kepada supporter yang terus mendukung kami, ujar Ardiansyah dengan rendah hati usai laga, seolah tak menyadari bahwa namanya kini menggema di seluruh penjuru negeri. Angin hantam wajah lelah, luka dan peluh jadi saksi. Mentari terbitkan nyala semangat, harapan kembali hidup lagi. Pecahkan rantai ketidakmungkinan, tebas jalur 1000 keraguan. Suara papi lantang memanggil, kapan mimpi tak lagi berjeda. Di sisi lain, tentu sebelum turnamen dimulai banyak yang bertanya-tanya apa yang membuat Vandenberg begitu yakin pada kiper muda ini, padahal di musim ini sendiri ia cuma tampil 4 kali di Liga bersama PSM. Itu pun gak semuanya full 90 menit. Akan tetapi, ketimbang melihat statistik semata, Ardiansyah dianggap Vandenberg memiliki karakteristik kiper modern, yaitu ketenangan di bawah tekanan, distribusi bola yang mendukung pola serangan, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Selain tentunya rekomendasi dari pelatih kiper Sjoerd Woedenberg menjadi kunci. Namun performa Ardiansyah di lapangan adalah bukti nyata. Ia memiliki komunikasi yang baik dengan lini belakang, menciptakan kesulitan tim, ungkap Vandenberg. Yap, di luar teknis, kisah Ardiansyah adalah tentang keberanian menjawab keraguan. Ia bukanlah kiper dengan caps internasional terbanyak, juga bukan nama yang sering disebut di era Shin Tae-yong ataupun Indra Syafri. Namun di bawah asuhan Vandenberg, ia berhasil menemukan panggungnya. Dari SSB Hasanuddin di Makassar ke panggung Liga 1 bersama PSM hingga menjadi pahlawan di Piala AFF U23. Perjalanan Ardiansyah adalah bukti bahwa bakat sejati akan selalu menemukan jalannya. Pecahkan rantai ketidakmungkinan, tebas jalur 1000 keraguan. Suara papi lantang memanggil, kapan mimpi tak lagi berjeda. Tembus batas diri yang rapuh, terbang tinggi. Yap, terlepas dari apapun, kemenangan atas Thailand bukan hanya tiket ke final Piala AFF U23 2025 saja, tetapi juga momentum bagi Ardiansyah sebagai bintang baru di sepak bola Indonesia. Dari kiper ketiga yang nyaris dilupakan, Muhammad Ardiansyah kini adalah simbol harapan. Ia adalah bukti bahwa di balik setiap keraguan, ada potensi untuk menciptakan keajaiban. Dengan final melawan Vietnam menanti, semua mata pasti tertuju pada kiper muda ini. Tapi di luar itu semua, sekali lagi, Muhammad Ardiansyah has arrived. Setelah nama Cahya Supriyadi, sekarang hadir lagi nih satu kiper muda potensial. Ngasih MVP performance lawan Thailand yang sukses bawa Indonesia ke final ASEAN U23 Championship. Double save krusial di menit 115 bikin muka para gajah perang memelas. Tepisan penaltinya bikin Chang Sue kompak bilang,
Suek, pemuda Makassar yang awal karirnya dimentori Syamsidar. Vandenberg see the vision and us too. Kaya variasi ball distributionnya, bak rempah-rempah, dicoto, dan bisa bantu build up serangan juga. This sweeper keeper has 2 clean sheets on his game. And defend that goal, like his life depends on it. Teruslah berproses, jangan cepat berpuas diri. Perjalanan masih panjang, karena di depan sana masih banyak rintangan besar yang harus dilewati. Oke, kita Garuda.